Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya Salsabila Parodis dengan nomor NPM D218010501. Program studi akuntansi kelas B tingkat 3 semester 6 STI 11 April Sumedang. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Nia Kurniasi dari kelas akuntansi B tingkat 3 semester 6 dengan NPM D218011479. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Untuk materi ini, kita ada 6 subbab pembahasan. Yang pertama, pengertian analisis biaya volume laba. Yang kedua, titik impas. Yang ketiga, analisis cost volume profit untuk produk mix. Yang keempat, perencanaan laba melalui model cost volume profit. Yang kelima, pengembangan analisis cost volume profit. Dan yang keenam, operating finansial dan total leverage. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pembahasannya. Selamat menyaksikan teman-teman. Materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis biaya volume laba. Analisis hubungan biaya volume laba merupakan teknik dalam menghitung terjadinya perubahan harga jual, biaya terhadap laba, serta volume penjualan bisa membantu manajemen dalam melakukan perencanaan keuntungan jangka pendek. Dengan adanya biaya, maka bisa ditentukan harga penjualan sesuai dengan keinginan, dan harga penjualan juga berpengaruh terhadap volume penjualan. Selain itu, volume penjualan bisa berpengaruh secara langsung pada volume atau kapasitas produksi. Kemudian, volume produksi bisa memberikan pengaruh terhadap biaya. Nah, selanjutnya, asumsi-asumsi dasar dalam melakukan analisis cost volume profit. Yang pertama, biaya volume variabel dan biaya tetapnya terpisah. Yang kedua, volume dapat berubah tetapi harga jual barang tidak berubah. Yang ketiga, bahan yang digunakan tetap, tetapi jenis produk banyak. Yang keempat, barang yang diproduksi jumlahnya sama dengan barang yang akan dijual. Nah, yang terakhir, nilai mata uang yang tidak berubah. Baik, selanjutnya untuk subbab yang kedua kita akan membahas mengenai titik impas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan titik impas itu? Titik impas atau penjualan impas adalah suatu titik atau keadaan di mana pendapatan atau penjualannya jumlahnya sama dengan biaya yang telah dikeluarkan. Bisa dikatakan usahanya tersebut tidak mendapatkan laba, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Ada juga manfaat pada titik impas ini, diantaranya pertama, penjualan ada pada batas aman. Walaupun perusahaan tidak memperoleh laba, tetapi perusahaan juga tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, indikator penentuan penutupan usaha. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut sebaiknya ditutup apabila biaya tetap dan biaya variabelnya tidak tertutupi. Kemudian yang ketiga, menargetkan jumlah penjualan. Menentukan berapa banyak penjualan yang harus dilakukan agar diperoleh laba atau keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, menentukan titik impas yang baru. Karena adanya perubahan pada biaya produksi, harga jual, dan jumlah produk yang dijual. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menghadapi ketika terjadinya persaingan bisnis. Selanjutnya mengenai rumus titik impas. Dalam menghitung titik impas, ada 2 margin kontribusi. Yang pertama, margin kontribusi dalam unit, rumusnya harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, margin kontribusi dalam persen atau rasio. Rumusnya sama, harga jual namun dalam persen dikurangi biaya variabel dalam persen. Atau bisa juga 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan bersih. Nah, untuk cara menghitungnya bisa dilakukan dengan 2 pendekatan. Ada pendekatan aritmetika dan pendekatan grafis. Untuk pendekatan aritmetika ini ada 2 rumus. Yang pertama dalam rupiah,
Rumusnya adalah sales break-even point sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Atau bisa juga biaya tetap dibagi kontribusi margin ratio. Sedangkan dalam unit rumusnya adalah sales break-even point sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Atau bisa juga biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Yang kedua yaitu pendekatan grafik. Dalam pendekatan ini ada beberapa rumus. Yang pertama, tingkat penutupan usaha. Rumusnya penjualan shutdown point dalam rupiah sama dengan biaya tetap tunai dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Untuk biaya tetap non-tunai seperti depresiasi aktiva tetap tidak dihitung. Kemudian ada margin of safety. Rumusnya penjualan margin of safety dalam persen sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan impas dibagi anggaran penjualan dikali 100%. Kemudian target penjualan rumusnya biaya tetap ditambah keuntungan yang diinginkan dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Kemudian untuk perhitungan penjualan impas yang baru, caranya sama seperti pada pendekatan aritmetika, hanya saja untuk angka yang dimasukkan akan berbeda menyesuaikan dengan angka setelah adanya perubahan. Selanjutnya yaitu keterbatasan titik impas. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai keterbatasan pada titik impas karena menyertakan biaya tetap dan biaya variabel pada penjualannya. Pada titik impas ini, untuk biaya variabel tidak harus selalu menyesuaikan dengan perubahan aktivitas. Kemudian mengenai harga jual yang dianggapnya tidak akan berubah, tetapi sebenarnya dapat berubah. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk pembahasan kedua ini. Soalnya akan saya bacakan. Tahun 2010, perusahaan X membuat perencanaan untuk penjualan satu jenis produk dengan kapasitas 5.000 unit. Harga jual per unitnya adalah sebesar Rp40.000. Biaya tetap selama tahun 2010 adalah sebesar Rp50 juta. Untuk biaya variabel per unitnya adalah sebesar Rp20.000. Hitunglah berapa penjualan impasnya baik dalam rupiah maupun dalam unit. Berikut penyelesaiannya. Nah, sebelumnya telah dijelaskan apa saja rumus dari titik impas. Nah, untuk penjualan impas ini dalam rupiah, rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Nah, untuk biaya tetapnya sendiri, nominalnya sudah ada dalam soal, yaitu sebesar Rp50 juta, kemudian dibagi 1 dikurangi biaya variabel. Biaya variabel ini didapat dari kapasitas produk, yaitu sebanyak 5.000 unit, kemudian dikali dengan biaya variabel per unitnya, yaitu sebesar Rp20.000. Maka biaya variabel yang dihasilkan adalah Rp100 juta. Kemudian dibagi penjualan. Nah, penjualan ini didapat dari kapasitas produk, yaitu sebanyak 5.000 unit, kemudian dikali dengan harga jual per unitnya, yaitu sebesar Rp40.000. Maka penjualan yang dihasilkan yaitu sebesar Rp200 juta. Maka dihasilkan 50 juta dibagi 0,5 sama dengan 100 juta rupiah. Sedangkan untuk penjualan impas dalam unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka 50 juta dibagi 40.000 dikurangi 20.000. Hasilnya 50 juta dibagi 20.000 sama dengan 2.500 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa batas minimal perusahaan dalam melakukan penjualan sebesar 100 juta rupiah dengan kapasitas produksi 2.500 unit. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang analisis cost volume profit untuk produk mix. Produk mix atau kombinasi produk bisa terdiri dari 2 atau lebih produk, dan itu memerlukan suatu asumsi, di mana penjualan produk ada pada komposisi atau peran penjualan yang sama atau konstan, yang artinya penjualan dari tiap-tiap produk proporsinya akan tetap sama dari total penjualannya. Contoh soal untuk produk mix atau kombinasi produk. Apabila sebuah perusahaan menjual 2 produk, yaitu kue dan roti, dengan biaya tetap 90.000, data lainnya yaitu untuk produk kue, volume barang yang dijual 60, harga jual barangnya 3.000,
dan biaya variabel 2.000. Sedangkan untuk roti, volume barang yang dijual 40, harga jual barangnya 2.000, dan biaya variabelnya 1.000. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung kontribusi margin untuk masing-masing produk. Rumusnya harga jual dikurangi biaya variabel. Pertama, untuk produk kue, harga jualnya 3.000 dikurangi biaya variabelnya 2.000 sama dengan 1.000. Kedua, untuk produk roti, harga jualnya 2.000 dikurangi biaya variabelnya 1.000 sama dengan 1.000. Nah, perhitungan yang kedua yaitu menghitung proporsi masing-masing produk. Rumusnya, volume barang yang dijual dibagi jumlah keseluruhan volume produk yang dijual. Untuk produk kue, 60 dibagi 100, kita perkecil jadi 3 dibagi 5, sama dengan 60%. Untuk produk roti, 40 dibagi 100, diperkecil juga jadi 2 dibagi 5, sama dengan 40%. Ketiga, kita menghitung BEP. Rumusnya, biaya tetap dibagi kontribusi margin produk kue dikali proporsi produk kue, ditambah kontribusi margin produk roti dikali proporsi produk roti. Kita masukkan biaya tetapnya 90.000. Kemudian kontribusi margin produk kue 1.000 dikali proporsi kuenya 60%, kemudian ditambah kontribusi margin produk roti 1.000 dikali proporsi roti 40%, sama dengan 90.000 dibagi 1.000, sama dengan mendapatkan hasil jadi 90 unit. Jadi BEP-nya 90 unit. Kemudian yang keempat, kita menghitung masing-masing produk yang terjual. Rumusnya dari proporsi masing-masing produk dikali BEP-nya. Untuk kue, proporsinya 60% dikali 90 unit sama dengan 54 unit. Nah, untuk produk roti 40% dikali 90 unit sama dengan 36 unit. Kemudian baru kita bisa menghitung BEP dalam bentuk rupiahnya. Rumusnya unit produk dikali harga jual. Untuk produk kue 54 unit dikali harga jualnya 3.000 sama dengan 162.000, dan untuk produk roti 36 unit dikali harga jualnya 2.000 sama dengan 72.000. Kemudian kita langsung tambahkan dari 162.000 ditambah 72.000 sama dengan 234.000. Kemudian perhitungan yang terakhir yaitu menghitung laba ruginya. Rumusnya yaitu penjualan dikurangi biaya variabel. Untuk penjualannya produk kue yaitu 54 unit dikali 3.000 sama dengan 162.000. Kemudian untuk penjualan produk rotinya 36 unit dikali 2.000 sama dengan 72.000. Tinggal kita tambahkan 162.000 ditambah 72.000 jadi 234.000. Kemudian dikurangi biaya variabel. Untuk produk kuenya 54 unit dikali biaya variabelnya 2.000 sama dengan 108.000. Untuk produk roti 36 unit dikali biaya variabelnya 1.000 sama dengan 36.000. Tinggal kita tambahkan 108.000 ditambah 36.000 sama dengan 144.000. Tinggal kita kurangi penjualan dibagi biaya variabel tadi, 234.000 dikurangi 144.000 yaitu 90.000. 90.000 ini itu disebut margin kontribusi. Kemudian kita dikurangi biaya tetap yang di awal yang di soal yaitu 90.000 sama dengan 0. Jadi laba ruginya 0. Jadi perusahaan ini tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk subbab keempat ini, kita akan membahas mengenai perencanaan laba melalui modal cost volume profit. Nah, dalam perencanaan laba melalui model cost volume profit ini, ada ilustrasi soalnya. Berikut contoh soalnya, teman-teman. Perusahaan A berinvestasi sejumlah 2 juta rupiah. Persentase laba per tahunnya adalah sebesar 10%.
biaya tetapnya adalah Rp300.000 per tahun. Sebesar Rp10 per unit diketahui sebagai biaya variabel produk. Produk yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan A pada tahun lalu adalah sebanyak 40.000 unit. Per unitnya seharga Rp20. Bagaimana solusinya agar manajemen bisa memperoleh laba sebesar Rp200.000, 10% dari investasinya? Berikut penyelesaiannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam penghitungannya, namun sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu rumus persamaannya, yaitu laba sama dengan harga jual per unit dikali kuantitas dikurangi keseluruhan biaya tetap dikurangi biaya variabel dikali kuantitas. Cara yang pertama yaitu mengurangi biaya tetap. Kita langsung masukkan saja kepada persamaannya. Labanya yaitu sebesar Rp200.000 sama dengan harga jual per unit sebesar Rp20 dikali kuantitas sebanyak 40.000, maka dihasilkan Rp800.000. Kemudian dikurangi total biaya tetap. Nah, karena di sini yang kita hitung adalah biaya tetapnya, maka kita tulis saja seperti ini. Kemudian dikurangi biaya variabel per unitnya yaitu sebesar Rp10 dikali kuantitas sebanyak 40.000. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadi total biaya tetap sama dengan 800.000 dikurangi 400.000 dikurangi 200.000. Maka total biaya tetap yang dihasilkan yaitu 200.000. Nah, terjadi pengurangan biaya tetap di sini yaitu sebesar Rp100.000. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan mengurangi biaya variabel. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu ke dalam persamaannya. Diketahui laba sebesar Rp200.000 sama dengan harga jual per unitnya Rp20 dikali kuantitas sebanyak 40.000, maka dihasilkan Rp800.000. Kemudian dikurangi total biaya tetapnya sebesar Rp300.000 dikurangi kuantitas 40.000 dikali biaya variabel per unit. Nah, karena di sini yang kita hitung adalah biaya variabel per unitnya, maka kita tulis saja seperti ini. Kemudian langsung kita pindah ruaskan. Jadi 40.000 DVP sama dengan 800.000 dikurangi 300.000 dikurangi 200.000 menjadi 40.000 DVP sama dengan 300.000. Kita langsung saja untuk menghitung biaya variabel per unitnya sama dengan 300.000 dibagi 40.000 sama dengan Rp7,5. Nah, terjadi penurunan biaya variabel per unit di sini sebesar Rp2,5 karena awalnya biaya variabel per unitnya adalah Rp10 kemudian menjadi Rp7,5. Kemudian cara yang ketiga yaitu harga jual per unit ditingkatkan. Seperti biasa kita masukkan ke dalam persamaannya. Labanya Rp200.000 sama dengan kuantitas 40.000 dikali HJP. Nah, karena di sini yang akan kita hitung adalah harga jual per unitnya, maka kita tulis saja seperti ini. Kemudian dikurangi total biaya tetapnya 300.000 dikurangi kuantitas 40.000 dikali biaya variabel per unit Rp10. Dihasilkan Rp400.000. Selanjutnya kita pindah ruaskan. 40.000 HJP sama dengan 200.000 ditambah 300.000 ditambah 400.000. HJP-nya adalah 900.000 dibagi 40.000 sama dengan Rp22,5. Nah, jadi perusahaan harus menaikkan harga jual per unitnya sebesar Rp2,5 karena sebelumnya harga jual per unitnya itu sebesar Rp20 menjadi Rp22,5. Kemudian cara yang keempat dengan meningkatkan kuantitas atau unit produksi yang akan dijual. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Labanya Rp200.000 sama dengan HJP-nya Rp20 dikali kuantitas. Karena di sini yang kita hitung adalah kuantitas. Kemudian dikurangi 300.000 sebagai total biaya tetapnya. Kemudian dikurangi biaya variabel Rp10 dikali kuantitas. Kita pindah ruaskan. 20Q dikurang 10Q sama dengan 300.000 ditambah 200.000. Maka 10Q sama dengan 500.000.
Kuantitasnya adalah Rp500.000 dibagi Rp10, hasilnya 50.000 unit. Manajemen harus menaikkan jumlah unit penjualan sebesar 10.000 unit dari unit yang sebelumnya untuk mendapatkan laba yang diinginkan. Karena sebelumnya kuantitas produksinya adalah 40.000 unit, dinaikkan 10.000 unit menjadi 50.000 unit. Baik, selanjutnya untuk subbab kelima, kita akan membahas mengenai pengembangan analisis cost volume profit. Dalam pengembangan analisis cost volume profit ini, yang pertama adalah analisis return on investment. Nah, untuk ROI ini ada rumusnya tersendiri, yaitu ROI sama dengan keuntungan dibagi total pendapatan dikali total pendapatan dibagi investasi, sama dengan profit margin dikali investment turnover. Nah, pada pembahasan ini, profit menggunakan laba kotor. Investasi sama dengan total aset, sedangkan total pendapatan sama dengan total penjualan yang didapat dari harga jual per unit dikali kuantitas. Selanjutnya yaitu struktur penghasilan perusahaan terhadap pendapatan tetap. Ini maksudnya adalah perusahaan selain dapat memperoleh pendapatan berdasarkan volume atau unit produksinya, perusahaan juga dapat memperoleh pendapatan yang bukan berdasarkan dari volume produksinya tersebut. Selanjutnya yaitu struktur pendapatan dipengaruhi kapasitas. Seperti ini ilustrasinya, sebuah pesawat keberangkatan Bandung-Bali tempuh sekitar kurang lebih 2 jam. Kapasitas pesawat 150 orang per tempat duduk. Frekuensi penerbangannya 4 kali per hari. Berikut beberapa informasi yang tersedia. Harga tiket pesawat 1 kali jalan senilai Rp1.000.000, sedangkan untuk pulang pergi senilai Rp2.000.000. Kapasitas penumpang yang terisi adalah 90%. Biaya tetap sebesar Rp5 miliar dan biaya variabel 10 juta per jam pesawat. Hitung break-even point dalam frekuensi dan hari. Berikut penyelesaiannya. Nah, rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga tiket dikali kursi terisi dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya sebesar Rp5 miliar dibagi Rp1.000.000 dikali 135 untuk kursi yang terisi. 135 ini didapat dari 150 orang dikali 90%. Kemudian dikurangi biaya variabelnya sebesar Rp10.000.000, maka dihasilkan 40 penerbangan. Atau bisa kita hitung 40 penerbangan dibagi 2 jam, maka 20 kali penerbangan pulang pergi. Bisa juga untuk 20 kali penerbangan dibagi 4 kali per hari. Frekuensi penerbangan 4 kali per hari sama dengan 5 hari melakukan penerbangan. Nah, untuk yang keempat ini adalah penggunaan titik impas pada target laba sebelum pajak dan sesudah pajak. Untuk cara perhitungan target laba sebelum pajak, rumusnya adalah penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba per 1 kurang biaya variabel dibagi total penjualan, atau bisa juga penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi penjualan dikurang target laba. Sedangkan cara perhitungan untuk target laba sesudah pajak, rumusnya adalah penjualan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi 1 kurang tarif pajak per 1 kurang biaya variabel dibagi penjualan. Penjelasan yang keenam yaitu tentang operating, finansial, dan total leverage. Pertama, operating leverage. Leverage sama dengan pengungkit, pencuil, atau pengumpil. Definisi dari operating leverage menurut West dan Copeland merupakan seberapa jauh perubahan tertentu dari volume penjualan yang berpengaruh terhadap laba operasi bersih. Untuk rumus DOL atau Degree of Operating Leverage sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Sedangkan untuk DOL terhadap penjualan tertentu sama dengan margin kontribusi dibagi EBIT. Untuk pengukuran lain selain yang di atas, leverage operasi memiliki pengaruh yang bersifat negatif, seperti risiko operasi. Jadi apabila perusahaan menggunakan biaya operasi tetap yang tinggi, bisa membuat BEP dan tingkat laba operasi yang tinggi terhadap volume tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan menggunakan biaya operasi tetapnya yang rendah. Kemudian yang kedua, leverage keuangan.
Referensi keuangan dapat muncul karena kewajiban-kewajiban yang bersifat tetap, di antaranya 1. Bunga dari utang atau pinjaman, dan 2. Dividen saham preference. Untuk rumus tingkat referensi keuangan, DFL atau Degree of Financial Reference sama dengan persentase perubahan keuntungan bersih dibagi persentase perubahan EBIT. Sedangkan untuk DFL pada tingkat penjualan tertentu sama dengan EBIT atau keuntungan sebelum bunga dan pajak dibagi laba sebelum pajak. Jika ada dividen saham preference, maka DFL sama dengan EBIT atau keuntungan sebelum bunga dan pajak dibagi keuntungan sebelum pajak dikurangi dividen saham preference dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Kemudian yang ketiga, reference kombinasi. Reference kombinasi yaitu untuk mengukur pengaruh kewajiban tetap dan biaya operasi tetap. Cara penghitungannya yaitu DCL atau Degree of Combined Reference sama dengan DOL dikali DFL, atau DCL sama dengan persentase perubahan keuntungan bersih dibagi persentase perubahan penjualan. Sedangkan untuk DCL dengan tingkat penjualan tertentu sama dengan margin kontribusi dibagi laba sebelum pajak. Alhamdulillah, materi seluruhnya sudah kita sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.